Kembali lagi di channel Ilmu Digital. Pagi ini jam 3 pagi ya. Ini saya mau mengerjakan Sony A7R2 ya. Ini enggak ada tanda-tanda pergerakan shutter dan tiba-tiba dia langsung error gitu aja. Tak on kan ya. On. Nah, dia langsung error. Sama sekali nggak ada pergerakan shutternya. Biasanya kan harus nyeklek gitu kan. Nah, nanti kan nggak bisa. Saya coba on. Langsung error. Finder nyala. Oke, langsung eksekusi saja. Ini baru dapat paket dari seseorang yang agak jauh. Ini aku belum tahu ya rusaknya di mana. Ini saya cek. Masih segelan. Ini aku nggak banyak omong. Kalau udah, ini masih dini hari, masih pada tidur. Jadi kerjain apa ada. Wis. Aja. Ini cara-cara bongkarnya ya guys. Kalau mau diikuti silakan, tapi ini bukan video tutorial ya. Banyak yang mengikuti video-video seperti ini, bukan bener, malah saya tambah parah. Ya, emang kelihatannya mudah, tapi nggak semudah dengan kita hanya sekedar melihat ya kayak gitu. Nah. Oke, kita lanjut. Seperti kameranya miring ya. Mulai toy ini. Oke. Ini mungkin menganggap videonya terlalu dekat, jadi banyak tangan saya yang kerekam. Ya, emang saya posisikan seperti ini tujuannya biar kameranya juga kelihatan besar ya. Posisi paut-pautnya lebih jelas. Ya, ini kan posisi mah wajar kalau tangannya emang, daripada saya ambil angle dari samping itu malah nggak jelas nanti malah. Maklum ini masih pagi banget, harus lembur tiap hari, kerjaannya numpuk-numpuk, jadi
jadi mau tidak mau ya harus saya lembur tiap hari, tiap malam ada kerjaan berapa ini, 6 unit. Saya juga bawa Nikon sama Sony juga ada, Canon juga ada. Dibongkar baut aja ada 5 menitan ya. Ini loh ada ringnya besar banget, repot. Nggak tahu video ini mungkin durasinya paling lama ya nanti, nggak apa-apa lah. Saya biasa bikin video itu ya dari awal sampai akhir, mau bongkar saya rekam, maksudnya bertujuan kalau video saya bukan mengada-ada. Ada yang susah, kurang satu. Ini loh posisi di sini. Ini aku tidak tahu ya tombol-tombolnya ini masih fungsi atau tidak, karena kan memang ya nggak bisa ngecek karena kondisinya error. Ya ini sepertinya belum pernah dibongkar, masih ada stiker-stiker di dalamnya. Terutama ini stiker originalnya. Oke, lepas aja dulu. Nah, di sini tuh ada bautnya. Nah dilepas yang di sini ya, jangan yang di sini tapi yang di sini, biar nggak bisa dua kali. Nah ini kan ikut ke sini. Nah kalau equivalent tertinggal di sini itu juga agak repot, mengganggu. Lebih baik nah di sini aja yang dilepas, yang di mainboardnya. Nah sebelum terbongkar saya mau cek dulu di bagian mainboardnya sini ya. Oke, ini saya mau ngecek fuse-nya dulu ya guys.
Aman-aman. Ya, ini sama sekali tidak ada pergerakan shutter, berarti otomatis motor shutternya itu kan dia nggak bekerja. Biasanya kan selama mau jepret-jepret itu kan dia digerakkan oleh motor shutternya. Kita cek aja. Tuh motor shutternya itu namanya MB Cas ya guys. MB Cas itu motor penggerak shutter. Dia terpisah, nggak jadi satu dengan kayak merek Canon atau Fuji itu kan include motornya jadi satu di shutter unitnya. Kalau ini terpisah. Kalau Sony itu terdiri dari dua rangkaian, yaitu rangkaian mekanik untuk MB charge-nya dan satu lagi rangkaian mekanik untuk shutter unitnya. Untuk melepas bagian sini terutama soket-soketnya, posisikan kalian kalau mau lepas di bagian yang hitam-hitamnya ini ya, jangan yang kebalik yang putih. Itu banyak sekali ini akhirnya pada rusak gara-gara dia dilepas atau dicongkel yang warna putih. Dia salah nyongkel akhirnya malah soketnya rusak atau patah, biasanya patah di penguncinya. Nah, sama di sini tuh sering robek. Untuk yang mungkin pemula atau nggak biasa bongkar Sony A7, nah ini tuh sering sekali jadi korban. Nanti ujung-ujungnya tombol shutternya macet atau scrollnya ini ngaca, atau scroll yang ini tapi loh bukan yang depan loh, ini kan ikut ke sini. Ini terdiri dari fleksibel depan itu untuk gripnya, ini scrollnya ini untuk biasanya untuk apa tuh F-nya ini. Itu biasanya di F-nya itu di sini tapi bisa di custom. Terus ini tombol on off, ini ada mekaniknya lagi. Itu ada switchnya yang biru-biru ini, ada dua rangkaian ini. Cek kalau sudah, kita lepas ini bagian soket-soketnya. Masih rekam ya? Takutnya udah terocos lama malah nggak rekam. Oke, ini agak sedikit dipaksa dicongkel. Di sini soalnya macet, kalau belum pernah dibuka itu agak sesek, seret. Nah, ya pelan-pelan. Oke, ini saya nggak ngapa-ngapain ya. Ini kalau tombol-tombolnya macet itu yang fleksibel ini. Jadi kalian kalau mau ada masalah A7 A72 terutama A7 seri 2, A72, S2 atau R2 itu di sininya fleksibelnya ini atau set itu yang perlu diganti. Ini enggak saya apa-apain, saya amankan. Kamu fokus pengecekan di bodinya ini, mau cek di bagian mekanik shutternya semua. Nah, ini ada lagi yang berisiko saat kita ngelepas di bagian mainboard. Di sini guys, ini ada tiga fleksibel ya, 1, 2, 3. Nah, kalau yang ini enak, kita ngelepas ini sama sini. Nah, ini tinggal penguncinya tarik ke atas, ini tinggal digeser aja. Nah, kalau yang ini kan mainnya asal didorong. Nah, yang ini agak berisiko. Ini sering sekali robek sini sama sini ujungnya. Itu banyak mungkin teknisi atau mungkin maksudnya teknisi yang belum pernah atau jarang sekali bongkar A7 atau pemula yang sekedar mengikuti video-video saya. Itu mereka banyak yang kurang teliti. Di sini akhirnya robek kedorong kayak gitu. Jadi proses lepasnya seperti ini aja. Pastikan pelan-pelan tapi jangan sampai goyang atau kanan kiri. Kita agak tekan, terus tarik aja ke belakang, didorong. Nah, nanti pasangnya juga gitu, pelan-pelan aja. Kalau buru-buru biasanya dia sampai robek, itu sering banget. Terus kalau A7R2 baterai CMOS-nya ada di sini, ini harus dilepas dulu.
Nah, kalau enggak nanti ketarik dia putus. Kalau di A72 enggak ada ininya. Baterainya nempel di belakang mainboardnya ini. Ini agak ditarik, terus ini agak apa ya, dicongkel, soalnya dia ngunci. Nah, kalau A72 enak, dia langsung geser ke atas terus dilepas. Nah, ini dilepas, ada stiker semacam isolasi ya. Nah, oke. Nah, kalau baterai 72 itu baterainya ada di sini, baterai CMOS-nya. Sini. Kalau ini aman. Bisa cek lagi mainboardnya, coba view switch-nya. Tadi kan udah tak pastiin aman ya. Oke. Iya. Iya. Ini kalau shutternya kalian macet atau pergerakan shutter, ada pergerakan shutter cekrek itu maksudnya ada di sini. Itu ada komponennya rusak. Nah, kalau ini oke sih rasanya. Kita bongkar di bagian mana itu, bagian shutternya. Terus ngelepas ini juga. Video ini durasinya agak lama, enggak apa-apa, sambil belajar ya. Anggap aja ini belajar cara bongkar. Jadi kalau cara memperbaikinya saya enggak, kurang tepat mungkin, soalnya ini saya juga masih mencari proses kerusakan ada di mana. Paling sering biasanya ya ada pergerakan ceklek-ceklek kayak gitu. Kalau ini bagus, berarti IC di mainboardnya yang rusak ya. Kalau bagus, nggak ada yang nyangkut, biasanya kan blade-nya atau shutternya nyangkut kan, makanya dia nggak kuat narik, terus dia macet. Nah, lagi stabilizernya, nah ini ada kotoran, kalau tadi kan nggak kelihatan. Oke, sebentar, saya kasih tisu untuk biar nggak gores ya. Oke, aman ini. Stabilizer tadi juga terasa gerak soalnya, jadi ini aman ya. Nah, gelek, jadi begitu di on, kalau yang ada ibisnya itu terasa, berarti stabilizer aman, saya yakin 100% aman. Nah, kalau stabilizernya nggak gerak, nah itu biasanya macet, ada itu dia timbul kode yang sama, kamera error. Oke, saya amankan. Nah, nah ini itu ada semacam busa atau gabus. Khusus hanya R2 aja ini, kenapa harus dikasih gabus, padahal yang A72 enggak ada. Tuh, tusuk aja dari sini enggak apa-apa. Mau bagaimana tadi? Kita lepas juga. Ah, itu ada bautnya di sana. Tapi kalau kita nggak tahu, ya nggak bisa ngelepas karena bautnya nggak kelihatan. Ada stiker. Nah, ini harusnya nggak perlu dikasih lah. Oh, yang A72 itu udah ada kok. Ini malah dikasih kayak gini itu. Biar apa gitu loh. Nah, sama aja, desainnya sama kok ya malah. Oke, ini bautnya udah jatuh ya. Oke, ini ada loh. Jadi ini tak lepas untuk ring-ringnya ini yang atasnya double biasanya. Kita lepas, ini bagian baut untuk MP charge-nya. MP charge itu yang sebelah sini, shutter itu yang sebelah sini. Nah,
tetap harus dicek semua guys, jadi kita antisipasinya itu yang termurah dulu lah daripada yang ke mainboard. Nah ini bisa dikasih tegangan, nanti ini dorong gini juga udah bisa sih. Nah, ini enggak, baliknya nggak sempurna ya. Nah ini apakah ada yang ganjel atau ada apa, ini bisa saja menyebabkan masalah. Oke, harusnya kan dia kembalinya normal. Nah harusnya gini. Nah yang bikin masalah apakah ini kan mungkin kurang turun ke sana ke bawah juga bisa. Ini saya kasih tegangan dulu, masih ngerekam ya, jangan terotos lama, udah enggak ngerekam 20 menit, jangan sampai kebalik ya, aman. Oke ya gini ya, kasih tegangan satu aja, dia harusnya nutup. Kalau nutup berarti dia aman. Mana tadi? Nah aman tau nih, jadi masih bekerja. Ini saya gerakin magnetnya soalnya guys. Nah harus dikasih tegangan. Oke, jadi bisa ya, normalnya harus buka A72 sama R2. S2 itu shutternya mirip, ini yang membedakan di sini. Kalau R2 itu di sini tambah kayak mekanik lagi. Ini kan untuk kecepatan tinggi ya, jadinya ini yang membedakan. Kalau blade-nya sama, blade-nya beda juga. Jadi shutter mekaniknya ini sama. Tadi ada tambahan gini. Nah, channel-nya di sini. Oke. Kita pasang, terus kita kasih tegangan, nanti kuat narik enggak. Kalau kuat narik berjalan dengan normal berarti ini normal, berarti saya oprek di mainboardnya, saya langsung eksekusi aja di IC nya. Tapi biar enggak kelamaan, mungkin durasinya yang untuk bagian IC saya pause. Oke, ini berarti yang bisa normal ya, nggak ada yang ganggu. Ini sudah saya pastikan bagus kondisinya, karena kalau ini rusak biasanya tetap ada pergerakan. Nah ini kalau nggak ada pergerakan berarti yang mengontrol itu di bagian mainboard. Kalau fuse-nya normal berarti ada IC-nya yang bermasalah. Kalau IC kan tidak bisa dites. Nah IC itu kan biasanya IC pengontrol yang untuk menggerakkan MPCAS-nya ini itu rusak. Langsung saya ganti aja, langsung saya perbaiki. Coba ini saya kembalikan dulu sebagian untuk meringkas, apa ya, meringkas ini biar gak sempraut lah. Oke. 1 2 3, ini 1, aduh stroke, 2 3. Aku sebenarnya bikin video lumayan banyak sih, tapi gara-gara waktu itu saya ngeplay film lagu-lagu gitu, ya biar enggak sunyi ya, maksudnya ya, malah kena copyright guys. Waduh, pusing aku kayak gitu. Diupload ya bisa tapi nggak bisa tampil kan, kena hak cipta. Waduh, akhirnya ya udah. Terus sebagian pernah ada yang tak silent, tapi kan nggak asik, nggak enak rasanya kan kalau tak kasih lagu lain, tak edit ya nggak enak juga rasanya. Saya nggak biasa gitu, soalnya saya biasa sambil dubbing sambil ngomong kayak gini ya, jadi lebih asik aja sambil jelasin. Nah, ini kan semacam video tutorial walaupun ini bukan video tutorial ya guys. Nah, kalau nonton ya santai saja sambil menikmati kopi atau apalah,
biar nggak tegang. Nah, berarti prosesnya seperti ini. Oh, di Ilma Digital tuh proses perbaikannya kayak gini. Dia santai gitu. Dia pengerjaannya ya seperti ini. Insya Allah udah paling bener lah. Ya, saya nggak bilang diri saya sempurna untuk pengerjaannya, tapi kan ya setahu saya prosedurnya seperti ini. Saya sudah istilahnya hampir 5 tahun lah berkecimpung di brand Sony, jadi udah hafal dalemannya kayak gini. Nah, hanya saja kalau yang kamera-kamera yang baru memang jarang ya, belum belum menguasai. Kalau yang seri-seri lama tuh udah terbiasa. Oke, lanjut ini covernya yang atas. Ini kok ya angel men. Ini sesuai titiknya. Nah, oke, ini ada 4 baut ini ya, kecil-kecil. 1, 2, 3, 4. Nah, harusnya kan tetap kebuka kayak gini ya. Ini saya amankan dulu, saya mau proses perbaikan di bagian mainboard. Cuma maaf ini videonya nggak bisa saya rekam seutuhnya. Ya durasinya biar nggak terlalu lama. Saya mau masang holder sama blower itu. Ini langsung saya ganti untuk soalnya memang kalau IC ini nggak bisa dites ya. Jadi ya langsung diganti saja gitu. Karena ya nggak prediksi ya, sebelum diganti itu harus dites dulu untuk pengecekan yang lain apakah fungsi normal atau tidak. Soalnya kan di sini tuh kalau gagal resikonya ya tinggi, bisa resiko mati atau mungkin ya rugi. Setelah diganti IC-nya kok sama saja, kan ternyata yang bermasalah di shutternya kan juga eman-eman. Waduh, tiwas diganti IC-nya kan gitu. Kalau ada yang tanya IC apa yang diganti ya, mohon maaf ya, itu rahasia perusahaan. Jadi saya nggak bisa memberitahu IC yang mana. Yang jelas untuk menggerakkan MP casnya gitu ya. Ini kalau sudah tak perbaiki, nanti langsung tak rakit, videonya tak lanjut gitu kurang lebihnya. Ini videonya saya stop, nanti saya lanjutkan. Ya, ini sudah tak kerjakan tadi, sudah saya perbaiki, saya ganti IC-nya, saya coba dulu saya rakit ya. Posisinya masih sama seperti ini. Nah, mudah-mudahan berhasil. Ini aku juga belum ngecek ya. Oh ya, sebentar tak cabut dulu soldernya, blowernya. Oke, kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini pastikan tertutup, soketnya sudah terpasang, ini sesuai lubangnya ya, klik. Nah, ini shutternya, terus ini baterai, bukan yang tulisan baterai ya. Ayo, terus ini sensor, ini itu kucingnya kok bunyi terus, kenapa toh? Oke, MP casnya ini untuk mic.
lubang micnya itu deh. Nah ini masangnya harus hati-hati, ini kalau enggak pakailah pinset makanya yang jangan yang lurus tapi yang bengkok, jangan yang terlalu tajam. Nah didorong pelan-pelan, terus yang samping ini harus lurus. Kalau enggak gitu nanti nggak sengaja robek malah bahaya, jadi masalah lagi itu. Kalau robek masih bisa dijamper masih penting, kalau yang enggak bisa, kalau parah yang kecil-kecil kayak gini, wah harus ganti stabilizer, cari anunya enggak ada. Ini yang baterai CMOS-nya ya, nancapnya ke sini ke bawah. Udah, ini videonya udah tak paling deket ya, makanya harapannya itu bisa lebih jelas gitu loh, karena semua itu harus jelas. Jadi kalau videonya nggak jelas ya buat apa ditonton juga nggak enak, apalagi yang model dicepet-cepetin kayak gitu, dikasih musik-musik atau di timelapse modelnya, itu nggak niat, itu nggak serius bikin video. Setelah sini ini tinggal tak coba ya, ini tak rakit dulu, mudah-mudahan berhasil, harapannya itu, karena kesuksesan itu ya kalau sudah berhasil, kalau benar berhasil berarti belum sukses. Nah entahlah, pokoknya nanti mungkin video terakhir durasinya saya potong untuk ya pemasangan baut-baut yang biar nggak terlalu lama. Kalau di sini kalau tinggal baut-baut luar aja, nanti nggak tak rekam, saya sambil tak ambil yang intinya saja biar durasinya nggak lebih dari 1 jam. Sekarang uploadnya guys berat, ini juga durasinya kan pasti lama. Itu apa sih, ini ada karetnya nih loh. Jangan lupa ada 2 baut di sana. Ini itu paling tebal, kalau di A7R2 atau S2 itu dia lebih memanjang soal karetnya. Kalau ini magnetnya habis, kita ambilkan magnet dari sini guys. Nah ini ada magnetnya, itu magnet stabilizer itu kan kuat banget magnetnya. Nah, tinggal digesekkan aja. Nah ini sip. Ini kalau nggak pas nanti hasil findernya itu flicker atau semacam kayak noise, garis-garis kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut bagian samping. Jelas ya, masih jelas. Aku juga selalu mantau ini rekam atau enggak, ini kalau nggak rekam kan wagu sia-sia. Udah 33 menit ternyata. Oh ya, durasinya tadi ngecek yang ini mana ini videonya bongkar baut itu nih yang bikin lama. Oke, yang depan ini gripnya sekarang ini masang ini juga harus hati-hati, kalau nggak hati-hati robek. Ini juga nggak sembarangan ya, posisi makan kayak gampang gitu, nggak kelihatannya tuh ya gini, ternyata harus pakai 2 cara. Terus terakhir didorong kanan kiri pakai obeng main aja. Ya sudah, lepasin pas ke titiknya ini, setelah ini di bawah saja. Nah pada ke bawah kita masukin pelan-pelan. Oke, sudah kekunci, sudah masuk. Terus baut yang kasar ini nah gini aja masih sudah bisa dicoba. Nah, ini harus, soalnya kan harus nyating-nyating di tanggalnya, ini harus dipasang dulu. Nah kita pasang, kita on kan, bismillahirrahmanirrahim.
Ini diem karena harus nyeting tanggal dulu. Tak liatin dulu ya, ada Inggris, terus asal di enter dulu aja lah, nanti nyetingnya gampang belakangan. Oke, berhasil ya, alhamdulillah ya. Nah, untuk memastikannya kita lanjut. Oh iya, mau saya cek tombol recordnya ini fungsi enggak, tombol-tombol ini. Mumpung seperti ini kan udah bisa dicek soalnya, bisa dilihat dari findernya. Kalau ini bisa, kalau tingkat tombol recordnya normal, yang lain normal. Bentar ya. Oh, normal. Oke, caranya gitu aja. Ini tak saya pencet toh. Terus dia ada fungsi. Oke, ini kan tandanya nggak ada memori ya. Nah, ya berarti normal. Ini tombol-tombolnya normal. Jalan semua. Turun bisa. Kalau turun pakai ini bisa. Nah, kalau geser pakai ini. Nah, oke. Sementara itu kita lanjut. Ini tombol-tombolnya aman, 100% aman. Kita pasang di bagian cover yang bagian depannya. Ini dulu. Ini berarti kerusakan ada di mainboardnya guys. Tetap kalau seperti ini harus dicek semuanya dulu sebelum melakukan perbaikan besar. Perbaikan besar itu semacam apa ya, semacam IC atau yang komponen-komponen mahal, dan itu mungkin yang masih diragukan. Jadi kita harus mengecek yang termurahnya dulu lah, kayak MPCS atau starternya itu kan lebih murah daripada harga mainboard. Nah, itu harus dicek dulu. Kalau dipastikan itu kok normal, berarti udah pasti di mainboard. Kecuali kita sudah tahu pos dari awal, harus ada di mainboard, langsung aja dieksekusi. Cuma video ini kan tadinya kan sama sekali nggak ada pergerakan. Itu ada kemungkinan juga di shutternya, paling sering kan lednya nyangkut ya gitu. Kalau ini masih bagus, nyangkut jadinya motornya nggak kuat kan, macet otomatis ya. Nah, kali tadi langsung tak cek juga sampai ke dalam ke intinya kan, bongkar shutter, bongkar sensor. Nah, ini setelah sampai sini kita lepas, kita pasang juga yang ini. Ini perbaikan mainboard ini nggak mahal ya, hanya saja tentu kalau untuk kaum mendang-mending ya perhitungannya ya mahal, tapi jauh lebih murah daripada ganti mainboard. Kalau ganti mainboard itu harga mainboardnya ya mungkin sekitar 5 jutaan ya, 5 bisa lebih, bisa 5,5 mungkin, itu mahal. Kalau diperbaiki nggak sampai 2 juta ya, paling 1 jutaan lah, 1 juta perlu lebih dikit, tergantung IC-nya. IC-nya macam-macam. Ini kode IC-nya maaf saya tidak bisa memberitahu. Saya sekali lagi, kalau ada yang sekedar tanya mau beli IC-nya saja, saya tidak jual. Nah, tujuan video ini bukan video tutorial, tapi mempromosikan servisan atau perbaikan Ilma Digital. Jadi kalau ada masalah langsung saja bawa ke sini. Ini bisa membantu kalian setidaknya proses bongkarnya atau analisanya gitu ya. Analisa dalam artian oh ini di shutternya, ini di mainboardnya itu. Jadi walaupun tidak presisi atau seakurat yang kalian harapkan, setidaknya itu bisa membantu. Nanti kalau langsung semuanya real, bukan, saya nggak mau bilang ini ilmu cuma-cuma dikasihkan ya, enggak. Maksudnya kalau pemikirannya seperti Anda yang mengharapkan semuanya serba gratis, kasihan teknisinya guys. Teknisi kan juga butuh apa ya, makan, bayar sewa konter dan lain-lain. Nanti kalian hanya berharap tanya cuma-cuma. Kalau mau belajar datang aja ke toko, itu lebih baik, malah saya ajarin. Tapi kalau
tanya kok baik, komen aja pengen tahu banyak, mohon maaf ya kalau orang tua bilang itu namanya tidak sopan. Siapa yang butuh kok kita yang repot, kerjaan saya kan juga banyak kan gitu, nggak ngurusin sekedar cuma chat, kadang banyak chat yang nggak saya bales itu juga yang nggak sempat ya gitu. Oh ya ini tak yang inti-intinya aja ya, ini baut-baut nanti belakangan aja biar nggak terlalu lama durasinya. Ini saya rakit dulu di bagian LCD-nya. Ini mau cerita banyak, cuma durasinya biar nggak terlalu lama. Kalau lebih 1 jam kan nguploadnya guys berat, memorinya juga udah full. Ini Sony A7R dengan judul kamera error, tidak ada pergerakan shutter ya. Ingat tidak ada. Biasanya kalau video-video saya sebelumnya kan ada pergerakan shutter ya, ceklek-ceklek kayak gitu. Ini sama sekali tidak ada. Nah, jadi kerusakan ada di mainboardnya, mainboard, tapi tetap harus dicek, dilakukan pengecekan di bagian shutternya karena itu sering sekali saya temukan bednya nyangkut, akhirnya kan selip, jadi ini kan motor casnya nggak jalan kan. Nah itu saya sering menemukan kasus-kasus kayak gitu. Oke, saya tutup sebagian aja di sini. Oke ya, kalau ini gampang lah, plat dan lain-lain ini gampang nanti aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Saya coba on untuk memastikan tampil layarnya itu. Setting dulu. Saya biasa menggunakan bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia agak bingung. Di tanggal berapa nih? 14 bulan 2 2023. Saya cocokkan jamnya sekarang jam 4:20 dini hari guys. Nah, ini sesuai saya nggak mengada-ngada waktunya, ini pengerjaan emang jam segini ya. Nah, 14 Februari, Valentine ini guys. Selamat hari Valentine ya, ini kado terindah buat siapapun. Buat yang punya kamera ini ya, kamera bisa diperbaiki ya. Itu oke, bisa ya. Cek tombol-tombolnya. Ketika tombol-tombol ini dipencet, recordnya bisa, artinya masih fungsi, karena tombol record ini yang diserang pertama kali kalau bermasalah, kalau atau macet misalnya kayak gitu ya. Kanan normal, kiri normal, turun naik, muter kanan, muter kiri, geser kanan, turun, yang mana, yang ini aja, turun bawah, naik. Nah, finder jalan, kita mode continuous, siapa tahu macet. Bismillahirrahmanirrahim. Aman, nggak ada yang nyelip ya karena shutternya aman. Oke, mungkin video ini aja ya. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada apa-apa bisa tanyakan langsung by chat atau WA di nomor deskripsi, nanti saya sertakan. Oke, bye bye.